Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ingrid Prasetyo. Kali ini saya akan sedikit mempresentasikan aplikasi mahasiswa yang berbasis API ya, dengan framework Code Igniter dan database PostgreSQL. Oke, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan IAD-nya. Ya, aplikasinya itu mempunyai 3 tabel. Yang pertama adalah tabel mahasiswa, yang kedua mata kuliah, dan ketiga dosen. Setiap tabel yang memiliki fieldnya masing-masing ya. Seperti di sini, singkat saja, di sini simponnya itu mahasiswa mengambil mata kuliah dan yang didampingi dosen. Seperti itu. Kita langsung mencoba agar durasinya terlalu banyak. Oke, yang pertama kita akan registrasi ya untuk akunnya ya, membuat akunnya. Nah, di sini itu dia mempunyai dua admin ya, dan 2 user. Kita coba dulu membuat akunnya ya. Oke, yang sama ke body, ini ya form, ini ya post ya. Kita masukkan ini nama, NIP, mata kuliah, password. Kita masukkan Belinda. Ini salah saja. Ini misalkan itu. Terus ininya ganti juga. Ini juga. Ini juga disesuaikan dengan aturannya ya. Jadi misalkan kalau ini nggak ada, dia ada. Oh, sebentar. Oh, ini register. Nah, ini ada aturannya. Oke, kita coba untuk register ya. Nah, udah selesai menggunakan, sudah register, dia akan mengirim token. Nah, token ini untuk kita menggunakannya untuk akses ya, melihat data mahasiswa dan mata kuliah. Jadi setiap kita melihat terus memasukkan tokennya. Dan token ini pun durasinya hanya sejam. Jadi kita harus, kalau misalkan tokennya udah di expire, dia bisa regen. Ini ada regen, misalkan regen di sini udah dimasukin, pindah. Kita cukup memasukkan nama username doang. Bikin token ya, n-nya kurang. Nah, dia akan membuat token baru yang dari sebelumnya ya. Expire dia yang baru. Kita coba memasukkan ke header karena dia kan authorization-nya pakai itu. Nah, untuk melihat melihat mahasiswa, tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah itu cukup memasukkan authorization. Tapi untuk edit, delete dan lain-lain grupnya, dia harus masukkan username out-nya ya. Jadi username out itu dia harus admin yang untuk mengedit dan lain-lainnya. Seperti dalam aturannya, bahwa dosen hanya bisa melihat tabelnya tersebut. Kalau misalkan kita lupa nih, tokennya kita masukkan saja ini login, ya kan, saya tahu tokennya. Nah, seperti itu, logout juga ada logout. Nah, untuk setelah itu kita masukkan ini ke ya. Lihat, harus masukkan dulu ini authorization dan outnya. Kita lihat pertama mahasiswa. Di sini akan melihat sebagai user. Cek dulu. Ini bisa muncul data-data dari mahasiswa, terus mata kuliah,
mata kuliah muncullah ini muncul ya. Nah, pertanyaannya apabila untuk ngedit bisa enggak ya, untuk post ya, atau untuk input bisa enggak ya? Sedangkan ini menggunakan user, harusnya itu nggak bisa. Kita coba ini dengan akun Belinda. Dia ada keterangan bahwa dia bukan admin. Jadi aksesnya itu untuk input, delete, dan edit itu nggak bisa ya untuk user itu. Seperti itu. Kita coba untuk edit, tetap nggak bisa, delete, tetap nggak bisa. Maupun di mata kuliah, mahasiswa ya. Dulu bisa edit nggak bisa dan post nggak bisa. Sedangkan kalau misalkan kita pakai admin, di sini kita pakai yang nomor satu ya, akun saya Inggit Pras ya. Kita cukup masukkan username-nya di sini. Inggit Pras. Ini kan pos ya. Kita akan mengganti ID dosen. Enggak, kita view dulu tabel dosen ya. Kita lihat dulu ada apa aja, usernya siapa aja ya. Oh ini mentambahkan. Kita lihat. Nah di sini kita bisa ya untuk melihat user atau dosennya dengan tabel dosen. Ini hanya admin ya untuk melihat. Jadi dosen itu bisa dilihat, diedit juga, dia hanya admin. Bahkan dilihat juga ya. Kita misalkan coba untuk misalkan dosen dia pengen lihat tabel dosen, dia nggak bisa. Kita coba tadi ini ketiga, dia nggak bisa. Jadi untuk dosen itu view-nya juga admin doang. Kita coba lagi ini. Nah, ini muncul. Terus untuk input editnya juga dia admin. Kita sudah lihat ini ya semuanya tabel dosennya. Kita coba lihat lagi. Kita coba untuk mahasiswa ya. Masukkan nama untuk menginput ya. Nama mahasiswa, ganti mahasiswa mata kuliahnya ini ya. Kita masukkan namanya yaitu Ida. Input. Input. Nah ini kita menggunakan akun admin, apakah bisa? Harusnya bisa. Ya bisa. Kita coba lihat. Akan ada Ijanya. Ini udah auto recruitment, jadi dia otomatis berurutan terus. Terus untuk editnya, coba kita edit. Dia harus masukkan ID mahasiswa dulu ya. Kita cari yang 12 bukan Rijal. Dia nama Rijal misalkan kita coba bisa. Ini karena dia menggunakan admin. Coba lagi hasilnya bisa seperti itu. Untuk delete misalkan delete nih. Kita mau nge-delete nomor 2 nih. Alexander. Nomor 2 kita masukkan saja ini ya ID mahasiswanya. Kita masukkan, klik delete, database dihapus. Kita coba cek apakah terhapus. Nomor 2 terhapus seperti itu. Terus untuk mahasiswa juga, mata kuliah juga, yang bisa akses untuk dia hanya admin ya bro. Dia
dia nanya admin. Nah ini kan untuk mata kuliah ini kita mata kuliah get dulu. Nah ini kita coba tambahkan ya, ini gak usah, tambahkan bahasa Sunda. Tambahnya kan yes. Hapus dulu, ini pilih apakah bisa, tapi bisa. Kita cek lagi, sudah bisa. Seperti itu. Jadi untuk edit, delete, dan input itu hanya admin ya. Bagaimana kalau misalkan kita coba untuk salahkan nih? Ya nggak bisa tetap. Jadi dia benar-benar pure harus admin. Bahkan satu pun S-nya tambah misalkan. Ya, nggak bisa. Gitu. Jadi dia dicek dulu apa dia admin bukan, melalui ini kolom out ya, gitu seperti itu. Yang sudah di saya buat di sini. Nah ini dia dicek dulu. Kalau misalkan username-nya out, terus dibalikin nanti bakal ke controller, simpel saja. Nah nanti dia tuh dicek, ditarik dulu ke database apakah dia out bukan. Nah, kalau saya udah si outnya itu udah ada isinya, dia balik lagi ke sini. Nah di sini di fungsinya dijalankan. Kalau misalkan dia admin, dia bisa akses untuk edit input ya. Kalau misalkan buat admin, dia langsung ke sini. Nah seperti itu dia fungsinya. Nah untuk token juga seperti itu. Kalau misalkan tokennya dia jalan benar, dia langsung ke sini. Kalau dia tokennya expire, dia langsung ke sini. Misalkan kita coba untuk tokennya ganti ya, ini waktunya jadi 1 menit saja, dia nanti akan expire. Nah untuk get ya, ini kan tokennya udah salah tuh, tokennya udah expire. Kita coba regen dulu token ya, masukkan username saja, itu saja tadi. Oh ini post ya, lupa. Nah ini ya token yang baru, tadi kan expire ya. Coba kita coba lihat, kita coba lihat mahasiswa ya, mahasiswa. Nah jadian lagi. Ini kan udah dites di set 1 menit. Ini kalau misalnya udah 1 menit dia pasti hilang lagi atau expire lagi. Udah set sekian. Oke, nah seperti itu dia fungsinya itu. Nah untuk dosen itu dia hanya admin ya. Coba ini kan saya mencantumkan pada dosen untuk di view ya. Itu kan bahaya kalau misalkan dosen sendiri yang bisa lihat. Kita coba saja di sini, kalau misalkan kita menggunakan dosen ya nggak bisa. Belinda atau Jennifer tadi ya nggak bisa, ini tetap nggak bisa. Jadi dia harus dosen itu, dosen pun dia harus admin, pure admin semuanya, tidak ada kepengecualiannya. Nah seperti itu. Terus apalagi, nah ini untuk codingannya saya jelaskan simpel saja, bahwa regionnya ini ya kamu masukkan nasional doang, terus ini di sini akan region tokennya lagi ya, statusnya yang setorkannya di sini. Terus user, di sini user terdapat require-nya
Ini di sini udah ada cantumnya semuanya, bahkan username-nya harus beda ya. Nanti kalau misalkan sama dia akan muncul nih. Terus itu untuk register, ini untuk login ya, login. Terus login di sini nanti dia akan dicek dulu ke database bahwa dia ada, kalau enggak dia akan atau tidak. Terus untuk dosen, nah di sini dosen semuanya dari view sampai edit, delete harus admin ya. Admin, if admin. Sedangkan kalau ini mahasiswa view-nya itu dia nggak admin ya. Dia user pun bisa. Mata kuliah juga user pun bisa seperti itu. Nah, coba misalkan nih kita nggak pakai token. Ini kan sebagai user kita mahasiswa ya pastinya. Nah, tokennya ada kan bilang authentication pilot. Karena tokennya dimasukin ya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya user itu bisa melihat tabel seperti di sini tabel user atau dosen hanya bisa melihat tabel mahasiswa dan mata kuliah. Sedangkan admin dia bisa melihat semuanya, bahkan dengan dosen, dan bisa mengedit input delete semuanya. Ya seperti itu. Jadi ya seperti itu ya. Nah di sini, di sini kita udah memasukkan billingnya ya. Kita coba cek masuk billingnya. Nah, gitu, seperti itu. Untuk penjelasannya mungkin hanya seperti itu. Jadi mohon maaf kalau ada kata kurang mengenakan atau kurang jelas. Dan ini codingannya mungkin kurang rapi ya. Mohon maaf ini ya, karena hasil dari otak-atik ya. Ini banyak perubahan yang cukup membuat codingannya kurang rapi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan see you next time.